Ya, silakan Harifah. Salam. Baik, Bang Elia, Shalom. Ya, salam. Ada bertanya? Ada sedikit pertanyaan ini, Kak. Ya, silakan. Jadi terkait mengenai motivasi lah, Kak, secara rohani agar kita lebih mudah menjalani hari-hari, agar lebih semangat dalam hal-hal menjalankan aktivitas, terutama juga tentang firman, agar hati kita ini lebih terarah ke tentang Tuhan lah begitu Kak, karena saya terus terang orang awam gitu kan, memang benar-benar tidak tahu banyak lah tentang Tuhan gitu Kak. Jadi masukkan aja mungkin Kak, begitu kira-kira Kak. Ya. Semangat, semangat. Apa yang kamu butuhkan? Sebenarnya begini ya. Kalau kita itu sudah kenal Tuhan, adakah frasa Rasul Paulus yang terkenal itu adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan Galatia 3:29 dikatakan, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan kamu berhak menerima janji Allah di dalam Kristus itu. Saya selalu mengatakan begini, iman kepada Kristus, kemampuan kita beriman kepada Dia itu adalah anugerah. Dan ketika kita sudah di dalam Dia, maka yang perlu kita lakukan itu adalah membuktikan bahwa kita itu menjadi miliknya di dalam buah dan perintahnya. Nah, jadi salibnya Dia bagi dunia ini adalah kebodohan, tapi bagi kita itu adalah kekuatan Allah. Nah, makanya kemanapun kita pergi, kita ngelihat orang, misalnya, wah dia kok hidupnya begitu enak ya, oh dia kok begitu ya, oh dia kok begitu. Kita memandang ke atas ataupun memandang ke bawah, tapi kalau kita berorientasi pada Yesus, kita melihat kepada salibnya Dia, kita nggak akan merasa bahwa wah tidak diperdulikan oleh Tuhan. Saya selalu mengatakan bahwa salib Tuhan, salib Kristus yang menjadi tanda kasih dan besarnya kasih Allah kepada manusia, itu menjadi sumber semangat dan kebanggaan tertinggi bagi kita orang Kristen. Jadi saya bekerja hari ini, saya melayani hari ini itu adalah untuk menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada saya. Dan itu adalah anugerah. Jadi pandanglah hidup itu sebagai anugerah. Jangan kamu pandang hidup itu sebagai beban, tapi anugerah. Jadi kamu dijadikan kamu kerjanya apapun ya yang baik ya, kamu jadi guru kah, jadi dokter kah, jadi apapun ya, kamu melayani siapapun, gereja besar, gereja kecil. Tapi kalau kamu memandang hidup itu adalah anugerah, kamu akan tetap bersyukur di dalam itu. Yang buat kita sering keluh kesah itu karena kita memandang hidup itu sebagai beban. Kita punya ambisi-ambisi yang hanya memuliakan diri kita, tapi tidak memuliakan Allah. Jadi kalau mau mati kita adalah keuntungan, maka hidupnya harus Kristus. Hidup yang dengan Kristus itu bagaimana? Ya hidup yang memiliki kasih kepada sesama, membantu. Membantu itu tidak hanya tentang money, tapi tentang apa hati, menginjili mereka, membantu jiwa mereka diselamatkan, melayani mereka. Tetapi itu semua bagi kemuliaan Allah. Gitu. Jadi pandang hidup itu sebagai anugerah. Kamu akan semangat melakukan apapun. Dan mewartakan Tuhan itu harus hobi. Kalau tidak hobi, itu akan susah. Banyak orang ketika menginjili, ketika mereka melayani Tuhan, mereka punya motivasi yang belok-belok. Tujuannya bukan lagi untuk mewartakan Tuhan, karena mereka tidak hobi di dalam pewartaan itu. Akhirnya mereka tergoda dengan banyak hal. Tapi kalau kita sudah hobi melayani Tuhan, itu menjadi bara api yang membakar semangat kita untuk tetap berapi-api dan roh kita tuh nggak padam, untuk kasih tahu betapa besarnya dan mahakarya Allah di dalam Yesus Kristus. Itu tujuan kita, gitu. Jadi kalau mau hidupmu adalah Kristus, maka beritakanlah Dia, tidak hanya dengan ucapan tapi juga dengan buah-buah hidup. Karena Matius 7 ayat 16 dikatakan, dari buahnya lah kamu dikenal. Jadi kalau kamu mau hidup, kamu pandang hidup itu adalah anugerah, dan yang melayakkan anugerah itu pun adalah anugerah. Siapa itu? Yesus Kristus. Di dalam apa? Di dalam salib tadi.
Makanya saya kalau kadang down, kadang punya masalah, kadang saya struggle pada hal-hal tertentu, saya selalu ingat Tuhan bahwa yang gak ada kebanggaan saya selain daripada salib Kristus itu. Itu yang jadi sumber semangat kita, gitu. Kadang kita merasa sendiri bahwa gak ada yang manusia peduli sama saya. Manusia akan tinggalin kita. Manusia itu akan buang kita. Manusia akan lupakan kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu senantiasa bersama-sama dengan kita. Itu adalah Tuhan. Saking besarnya cintanya dia datang untuk kita. Jadi jangan bilang, nggak ada yang peduli saya, nggak ada teman saya, nggak ada sahabat saya. Makanya jangan bersandar pada pengertian manusia, tapi kepada Allah. Kalau kamu berpikir begitu, kamu akan tetap bersyukur apapun keadaanmu. Mau kamu susah, mau kamu seneng, mau kamu bisa makan kayak, mau nggak bisa makan, kamu tetap bersyukur. Dan di dalam syukur itu kamu punya pengharapan melalui iman. Percayalah kalau kamu mau punya hidup yang seperti itu. Ya, jadi punya iman dulu, baru punya pengharapan. Tapi iman itu pun timbul dari rasa syukur. Jadi bersyukur dalam segala hal. Gitu bro. Gitu, siapa nih? Reva ya. Baik Kak Elia, terima kasih atas motivasinya, sangat membantu. Terima kasih ya Kak Elia. Oke, ya Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati. Ya gitu ya, jadi kalau kita melihat, ini sedikit tambahan ya, sebelum kita tutup. Kalau kita misalnya melihat kitab Ayub, di dalam kitab Ayub itu Tuhan tidak memberitahu kenapa Ayub mengalami semua itu. Tuhan gak kasih tahu jawabannya. Tuhan, semua pertanyaan yang Ayub ajukan, itu tidak Tuhan kasih tahu jawabannya kepada Ayub. Tapi apa kata Tuhan? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Yang artinya apa? Tuhan mau bilang kepada Ayub secara implisit bahwa kamu percaya kepadaku karena di dalam aku kamu bisa dilayakkan. Kamu percaya aja kepadaku yang membawa kamu sejauh ini. Itu maksudnya. Tuhan tuh gak kasih jawaban atas pertanyaan Ayub. Tapi karena memang Ayub setia, di dalam segala pencobaan dan ujian yang dihadapi, dia dipulihkan. Bahkan lebih daripada mulanya. Gitu. Jadi jangan suka protes sama Tuhan. Ya. Timothy ada yang mau disampaikan? Kita tutup, saya mau ada ini lagi. Saya rasa hari ini nggak ada yang saya sampaikan ya. Ya, saya hanya berdoa untuk kawan-kawan tadi yang udah naik maupun kawan-kawan yang ada hadir di sini. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kalian semua. Dan besok kita akan menjalankan ibadah ya pada hari Minggu. Jangan lupa pergi ke gereja. Betul. Dan kiranya kuasa Roh Kudus selalu menyertai kalian semua. Amin. Amin, Tuhan berkati. Ya, Pastor Cipto, ada yang mau disampaikan Pastor dari Firman? Karena itu kita bersyukur karena itu di Galatia 4 ayat 7 kita adalah anak, bukan lagi hamba. Yohanes 15 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba. Itu. Jadi jangan bertindak tanduk seperti RT lain. Tidak perlu dahi kita sampai tertunduk-tunduk di lantai berbekas. Saya tidak bicara agama tertentu, tetapi itu apa penyimpangan-penyimpangan yang tercatat dalam Alkitab. Menghadap ke satu kota tertentu untuk sembahyang, kota Gilgal saat itu Yerobeam, juga Nebukadnezar pengikutnya diharuskan sampai kepada lantai. Kalau pertobatan yang didorong karena status sebagai hamba, maka statusnya lebih rendah daripada pertobatan yang didorong karena adanya cinta. Kita bukan hamba, kita adalah pewaris janji, kita adalah anak. Karena itu tidak boleh lagi berlaku seperti RT lain, hidup dengan kemengertian hanya sekedar sebagai hamba. Doa yang isinya meminta-minta dengan status sebagai hamba tidak akan terkabul. Doa yang melupakan kejadian 1 ayat 26 bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupa dari Elohim kita, sehingga doanya cuma berisi meminta-minta, maka tidak terkabul. Doa yang memandang diri kita hanya berhenti sebagai hamba tidak akan terkabul. Karena itu Tuhan Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi sebagai hamba.
Tambahkan menit termasuk dalam ruangan Elia ini luar biasa. Karena itu sandarkan telingamu kepada firmanku. Gitu. Tadi Kak siapa Ira sebelumnya ada jadwal tetap untuk Elia atau apa? Nah mungkin Elia masih banyak juga kan kegiatan, tapi dukung, subscribe. Mungkin kalau Elia sudah bikin subscription juga ya. Itu apa? Tap apa itu? Kopi seru. Elia minum kopi nggak? Nggak tahu. Artinya anak-anak muda yang luar biasa. Karena itu tambahkan setiap kita ini menit ke dalam firman hidup itu. Amsal 4 ayat 20 mengatakan itu. Amsal 5 ayat 1 mengatakan itu. Kakak yang sebelumnya tadi, yang barusan berkata, tolong diberi motivasi. Singkat saja satu. Yaitu, kita menjadi apa? Suatu hari bisa tidak berwujud di bumi setelah punya cucu atau punya cicit. Garam itu kan tidak ada wujudnya. Garam kan tidak berwujud. Maksudnya begini, garam kalau sudah dimasukkan di makanan, dimasak, kan sudah tidak kelihatan garamnya. Nggak ada kelihatan garamnya kotak-kotak atau bulat-bulat, sudah tidak kelihatan. Nah, tapi tetap berdampak. Jadilah orang yang saat sudah tidak berwujud, tetap berdampak. Karena itu dikatakan kita menjadi garam. Setelah kita punya cicit, mungkin Anda sudah tidak ada wujudnya di bumi. Kecuali kalau kita juga diperkenan semua mendapat rapture, amin. Tapi umumnya manusia, mungkin kalau sudah punya cicit, tidak ada wujudnya lagi di bumi. Nah kalau tidak ada wujudnya, kita punya dampak tidak? Terhadap cicit kita, terhadap anaknya cicit itu apa namanya? Terhadap 7 generasi di bawah kita. Itulah hidup yang seru. Hidup yang seru itu bukan naik bungee jumping, bukan itu. Hidup yang seru itu adalah apa? Yaitu saat sudah tidak berwujud tapi tetap berdampak. Karena itu dikatakan jadilah garam, jadilah terang. Setiap hari kita diukur bukan untuk sekedar melayani, tapi untuk menunjukkan kekuasaan kita. Kekuasaan bukan karena gagah, kuat, ganteng, jelek, cantik, kurus, gendutnya kita. Kekuasaan karena adanya cinta. Pertobatan bukan karena ketakutan. Pertobatan karena ada cinta. Karena itulah namanya menjadi anak. Anak kalau kepada orang tua menengadah ke atas, berlari memeluk. Karena itu isi hidup kita dengan mengerti, bukan lagi seperti arti lain sekedar sebagai hamba. Terpujilah Tuhan Yesus. Thank you Pastor ya. Sebelumnya kita harus berterima kasih kepada Tuhan kita ya. Dapat live hari ini. Terima kasih juga buat Timothy, buat Pastor udah jadi narasumber dan teman-teman yang tetap layar. Luar biasa yang udah support kita juga, yang udah bantu dalam beberapa hal. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pengenalan kita akan Kristus adalah pengenalan yang berbukti. Kita tidak akan mungkin mengaku kita mengenal Allah yang benar kalau buah-buah hidup kita nggak benar. Kita nggak mungkin mengaku kita mengenal Yesus yang penuh kasih kalau kita tidak juga mengasihi orang lain. Ya, masalah orang yang merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Yesus Kristus itu adalah tabib pribadi yang datang untuk mengobati orang sakit. Kita semua sakit. Kita semua tuh orang berdosa. Kita begitu kotor, kita begitu hina, kita begitu najis. Ya, apalah kita ini di hadapan Tuhan, tuh nggak ada. Tetapi di dalam hal itulah kita berbangga bahwa apa? Di dalam ketidaklayakan kita itu ada pribadi terbesar di alam semesta ini yang masih berusaha melayakkan kita dengan caranya di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita bisa percaya kepada Yesus secara rohania itu, kita harusnya bangga luar biasa bahwa kita yang bukan apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, kita yang bukan seperti apa, ini masih diperhitungkan di hadapan Tuhan semesta alam di dalam caranya. Dan bersyukurnya kita sebagai orang Kristen, kita bisa mengerti dan kita bisa menyambut kasih karunia itu di dalam cara yang ilahi itu. Ya, jadi kalau kamu adalah orang Kristen, maka bersungguh-sungguhlah ya di dalam, jangan mau meninggalkan Kristus demi apapun. Saya kemarin dapat kabar beberapa orang Kristen itu tinggalin imannya hanya karena jabatan, hanya karena uang dan banyak hal, dan saya menyayangkan itu. Dan bagi kamu yang sudah ninggalin Yesus, kamu kembali kepada Tuhan
Dia masih membuka tangannya lebar bagi kamu. Sama seperti orang Israel yang beberapa kali meninggalkan dia. Tetapi Tuhan masih tetap membuka hatinya bagi mereka. Nah, kalau kamu udah tinggalin Yesus, kalau kamu mau kembali lagi kepada Tuhan Yesus, datanglah. Gak usah takut kamu bakal diapa-apain. No. Kalau Tuhan bilang kamu harus melakukan ini, kamu harus lakukan itu. Kalau Tuhan bilang enggak, ya maka jangan. Gitu ya. Jadi di dalam Tuhan, seperti kata Pastor Cipto tadi, percaya Tuhan itu bukan karena kita dihantui ketakutan, tapi karena kecintaan kita kepada Tuhan. Karena alasan Tuhan menyatakan dirinya di dalam Yesus, itu adalah karena cintanya, maka kita pun harus beriman kepada dia oleh karena cinta juga. Cinta dibalas dengan cinta, bukan cinta oleh karena ketakutan. Karena cinta Tuhan itu mendidik dan mengajar kita. Gitu ya, jadi thank you, kita bertemu lagi kesempatan berikutnya besok atau kapan-kapan ya. Thank you Pastor, thank you Timothy, God bless. God bless, thank you juga Kak Elia. Ya. Thank you Pastor Cipto. Bye. Izin turun ya. Shalom semua. Salam.